Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba setelah Himejima Gyomei dan Shinazugawa Sanemi yang mengkombinasikan pernafasan mereka dalam menyerang Kokushibo. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 171 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 171 ini, pertempuran melawan Kokushibo berlanjut. Di luar dugaan, meski sudah diserang menggunakan pernafasan kombinasi, iblis bulan atas itu masih tetap bisa bertahan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Muichiro yang membantu Genya dengan mendekatkan potongan tubuh pendekar pedang itu dan memberikan beberapa helai rambut milik Kokushibo yang sebelumnya terpotong. Lalu Genya memakan potongan rambut tersebut dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, Muichiro bertanya, apakah Genya telah membaik? Namun anehnya, setelah memakan beberapa helai rambut tersebut, pendekar pedang itu seperti terdiam kaku dan berkeringat dengan begitu banyaknya. Muichiro terus memanggil Genya berkali-kali dan mengkhawatirkan rekannya itu. Dalam benaknya, Genya merasa amat sangat terkejut. Dia seperti mulai mendengar suara bisikan dari seseorang. Selain itu, luka dari tubuhnya yang sebelumnya terpotong juga kembali menyatu dengan sangat cepat. Semua itu bisa terjadi hanya karena Genya memakan beberapa helai rambut dari Kokushibo. Menurut Genya, kejadian ini telah membuktikan jika darah milik iblis bulan atas itu memanglah begitu murni. Darah di tubuh Genya juga mengalir dengan lebih cepat dan membuatnya merasa lebih baik. Pemburu iblis itu teringat kalau masih ada satu potongan pedang milik Kokushibo yang sebelumnya patah. Menurutnya, jika Genya memakan potongan tersebut, besar kemungkinan akan membuat tubuhnya menjadi lebih berevolusi lagi. Namun kembali lagi, di dalam pikirannya, pendekar pedang itu seperti mendengar suara dari seseorang. Orang itu seperti bertanya, berapa banyak pilar yang sudah Kokushibo bunuh? Dia juga meminta Kokushibo untuk menghentikan semua pemburu iblis yang mau mendekatinya. Genya yang mendengar suara itu merasa ketakutan. Menurutnya, kemungkinan besar suara tersebut adalah suara yang berasal dari Kibutsuji Muzan. Penyatuan dengan darah iblis terus berkembang di dalam tubuh Genya hingga dia sampai bisa mendengar suara dari Muzan. Kejadian itu membuat Genya merasa bingung sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuhnya? Setelah itu, scene kembali ke pertempuran inti, di mana ada pilar batu dan pilar angin yang masih bertarung sengit melawan iblis bulan atas peringkat pertama. Kokushibo yang bertarung melawan kedua pilar itu menganalisa dan merasa jika kedua pemimpin pendekar pedang ini adalah yang terkuat di antara pilar-pilar yang lain. Khususnya soal pilar batu itu, dia adalah pendekar pedang dengan visi yang luar biasa. Gyomei memanglah buta, tapi dia bisa begitu berbakat. Melalui gema suara rantai yang dia lemparkan, Gyomei merasakan ruang dan bergerakan di sekitarnya dengan akurasi yang begitu luar biasa. Kejadian itu sangat sulit Kokushibo terima, meskipun begitulah kenyataannya. Lalu pilar batu tersebut melemparkan rantai kapaknya. Dengan sigap, iblis bulan atas itu mencoba menghindar. Di sisi lain, Sanemi bersiap menghadang dan mengunci pergerakan Kokushibo dengan melancarkan pernafasan anginnya. Namun di luar dugaan, iblis bulan atas itu malah menyerang pilar angin tersebut dan mencoba menebas serangannya dengan ayunan pedang dari arah bawah. Benturan keras dari kedua pendekar pedang itu tercipta. Menurut Kokushibo, sebuah katana akan mudah patah saat menerima serangan dari bagian sisinya. Akan tetapi secara mengejutkan, Sanemi yang awalnya mau dihempaskan malah berhasil memberikan perlawanan dan menekan Kokushibo dengan kekuatan yang lebih besar. Kokushibo yang melihat hal itu terkejut. Menurutnya, refleks yang pilar angin itu miliki telah berkembang dengan begitu cepat. Setelah itu, Sanemi mencoba menebas iblis bulan atas itu dengan pernafasan anginnya. Dengan sigap, Kokushibo segera bergerak mundur demi menghindari serangan itu. Sedangkan Gyomei yang berada di belakangnya kembali menyerang, dan kali ini menggunakan bola berdurinya itu. Kombinasi serangan tersebut membuat beberapa helai rambut dari Kokushibo kembali terpotong. Iblis itu kembali menganalisa. Menurutnya, memiliki tanda atau tidak, seseorang yang menerima serangan fatal harusnya tidak bisa bertarung lagi. Tapi anehnya, kenapa kecepatan dan akurasi dari kedua pendekar pedang itu malah meningkat?
Lalu dengan cepat, Gyomei bergerak maju menghampiri iblis bulan atas itu dan melancarkan tebasan kapaknya. Kokushibo yang masih dalam kondisi menghindari serangan tadi telat mengantisipasi serangan lanjutan tersebut. Dan akhirnya tebasan itu membuat telinga dari iblis bulan atas itu terpotong. Dari sisi sebelah, Sanemi kembali melancarkan serangan tambahan dengan tebasan gelombang anginnya agar tubuh Kokushibo hancur berkeping-keping. Serangan itu sampai membuat lantai mengalami kerusakan yang cukup dalam. Tapi sayangnya, iblis bulan atas tersebut berhasil menghindar. Namun kedua pilar itu sudah memprediksi gerakan dari Kokushibo. Dengan sigap, mereka berdua kembali melancarkan serangan kombinasi antara pernafasan batu dan pernafasan angin. Kondisi itu membuat Kokushibo tidak dapat berkutik lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan dirinya sendiri agar dia tidak terluka. Dan akhirnya serangan tersebut membuat pakaian dari iblis bulan atas itu tercabik-cabik. Sanemi dan Gyomei yang mendarat di belakang Kokushibo merasa jika serangan yang mereka lancarkan ini masih kurang intens. Mereka harus menyerang iblis itu secara terus-menerus lagi sampai berhasil menebas lehernya. Kali ini Sanemi dan Gyomei akan memfokuskan serangan mereka ke leher dari Kokushibo. Namun sambil emosi, iblis itu menoleh dan berkata kalau sudah cukup usaha yang kedua pendekar pedang itu lakukan. Lalu tiba-tiba tubuh dari kedua pilar tersebut seperti mengalami tebasan random dalam skala besar. Kejadian itu membuat area pertempuran seketika diselimuti debu yang cukup tebal. Mereka berdua terkejut. Gyomei bingung. Apa yang barusan telah iblis itu lakukan? Apakah Kokushibo telah menemukan celah di antara serangan kombinasi yang sebelumnya mereka lancarkan? Dari balik debu tersebut, perlahan terlihat pedang milik iblis bulan atas itu yang telah membesar dan mengeluarkan beberapa cabang. Kokushibo yang emosi itu berkata jika barusan kedua pendekar pedang itu telah menghancurkan kimononya. Dia menambahkan kalau mereka tidak akan bisa membunuh seorang bayi dengan serangan seperti itu. Menurutnya setelah dia membunuh kedua pilar tersebut, perlawanan dari korps pemburu iblis tidak akan berguna lagi. Di luar dugaan ya guys, Kokushibo berhasil keluar dari kondisi yang begitu menyudutkan seperti itu. Apakah setelah ini iblis bulan atas tersebut akan bertarung dengan serius? Lalu apa yang akan kedua pilar itu lakukan dalam menghadapi amukan dari iblis terkuat milik Muzan tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 171 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 171 yang intinya memperlihatkan Kokushibo yang mulai bertarung dengan serius dengan mengeluarkan pedang iblisnya yang memiliki beberapa cabang dan ukurannya menjadi sangat besar. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari aku yang kurang pas, aku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.